Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan nama saya Rahma Aulia dengan NPM 2211060111. Saya dari Universitas Islam Negeri Hadapita Lampung dengan program studi Pendidikan Biologi Angkatan 2022 semester 2. Baiklah, video ini dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Meta Dwi Solviana, MPD. Baiklah, saya akan membahas tentang pengenalan dan penggunaan bahan kimia di laboratorium. Apa aja sih pokok-pokok pembahasannya? Berikut ini adalah pokok-pokok pembahasan dari materi yang akan saya sampaikan. Pokok pembahasan yang pertama adalah pengenalan bahan kimia di laboratorium. Mengapa kita harus mengenal dan memahami bahan kimia tersebut? Jawabannya yang pertama itu agar kita tahu komposisi dari bahan kimia tersebut. Yang kedua, agar kita tahu cara penyimpanan dan penggunaan bahan kimia tersebut. Yang ketiga, agar kita tahu bahwa bahaya atau tidaknya bahan kimia tersebut saat tidak kita gunakan di laboratorium. Yang kedua, pertanyaan kedua itu sering muncul, apa yang harus dikenal dan dipahami dari bahan kimia? Yang pertama ada bau, warna, sifat. Yang kedua itu ada sifat bahannya. Yang ketiga ada simbol dan piktogram bahaya dari bahan kimia tersebut. Yang keempat ada nama bahan kimia tersebut. Oke, pokok pembahasan yang kedua yaitu penggolongan bahan kimia. Itu dibagi menjadi 3, apa aja ya? Yang pertama itu berdasarkan wujudnya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan parameter atau pH suatu bahan kimia tersebut. Oke, kita bahas satu ya. Yang pertama itu berdasarkan wujudnya. Apa aja ya wujud dari bahan kimia tersebut? Yang pertama ada wujud air. Itu dapat berupa contohnya seperti HCl, H2SO4, dan lain-lain. Yang kedua ada padat, yaitu berupa CuSO4 atau NaCl. Yang ketiga itu berupa gas atau O2 dan CO2. Selanjutnya penggolongan bahan kimia berdasarkan sifatnya. Yang pertama dapat meledak, beracun, dapat berkarat, mudah terbakar, osilator, dan lain-lain. Yang ketiga, penggolongan bahan kimia itu berdasarkan parameter atau pH-nya. pH suatu bahan kimia dikatakan asam jika lebih dari 7 dan dikatakan basa jika kurang dari 7, serta sama dengan 7 dikatakan netral. Contoh bahan kimia yang asam seperti H2SO4, HCl, dan lain-lainnya. Contoh dari bahan kimia yang basa itu seperti NaOH dan lain-lain. Contoh bahan kimia netral itu seperti H2O dan garam dapur atau biasa disebut dengan NaCl. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu pelabelan bahan kimia. Apa ya itu pelabelan bahan kimia? Adalah berguna untuk memberikan informasi dan pada bahan kimia. Yang kedua itu keterangan pada label itu mencakup nama, ukuran, merek, komposisi, lalu apa itu kadaluarsa dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada standarisasi pelabelan. Itu berupa GHS atau Globally Harmonized System atau sistem harmonisasi global adalah suatu sistem aktif untuk mendefinisikan dan mengklasifikasi bahan kimia dan menginformasikan kepada kita bahwa bahaya pada label bahan kimia tersebut. Contoh pelabelannya seperti ini. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keempat yaitu penataan dan penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Apa aja sih yang harus kita ketahui dari penataan dan penyimpanan bahan kimia tersebut? Yang pertama itu harus dikelompokkan berdasarkan sifat bahan kimia. Yang kedua harus diletakkan di tempat yang khusus seperti pada lemari. Harus ditata rapi supaya kita lebih enak untuk mengelompokkan, tahu jenis dan bahan kimia tersebut. Pokok pembahasan kelima yaitu perawatan bahan kimia. Perawatan bahan kimia dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu dijauhkan dari suatu bahaya. Misal bahan kimia yang sensitif terhadap panas itu harus dijauhkan dari panas, harus diletakkan di atas lemari. Yang kedua ditempatkan di tempat khusus, contohnya seperti lemari tadi atau yang lain-lainnya. Yang keenam, pokok pembahasan yang keenam yaitu faktor penyebab bahan kimia tidak layak dipakai. Itu ada suhu, ada air, ada api, ada panas, dan ada interaksi antar bahan kimia.
Pokok pembahasan yang ketujuh adalah MSDS. Apa sih itu MSDS? Adalah Material Safety Data Sheet atau disebut juga dengan lembar data keselamatan bahan, merupakan sumber informasi penting mengenai sifat bahaya bahan kimia yang digunakan. Selanjutnya berisi apa ya itu MSDS? Berisi berupa identitas dan merek bahan kimia tersebut, serta berisi tentang sifat bahan kimia tersebut, komposisi, identitas bahayanya, sifat fisika atau sifat kimia dari bahan kimia tersebut, tentang tindakan P3K tentang penyimpanan dan penanggulangan jikalau terjadi kecelakaan dalam laboratorium. Berisi informasi tentang limbah-limbah, artinya tentang pembuangan setelah bahan kimia tersebut digunakan, dan masih banyak lagi informasi dari MSDS tersebut. Pokok pembahasan yang ke-8 yaitu inventarisasi dan administrasi bahan kimia. Apa ya itu inventarisasi? Inventarisasi adalah untuk mencatat, menyusun, dan mengarsipkan daftar inventaris barang-barang kimia secara teratur, tertib, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Format inventarisasi dan administrasi bahan kimia itu ada format D1 sampai D6. Contohnya seperti ini. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Bye bye.